Jadi Bapak Ibu tidak lagi memandang sesuatu yang lain kecuali hanya dirinya. Kalau kita masih mampu memandang sesuatu yang lain selain dirinya, berarti pandangan kita itu berdosa. Ya, pandangan yang zulumat itu pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu pandangan yang tidak mampu memandang Tuhan. Ya. Ini jalannya Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, ya. Ma'rifatullah, mengenal Allah itu, ya, jalan yang kedua dengan cara mematikan diri. Ya. Kita mesti mematikan diri supaya kita tahu, memandang, melihat, dan mengenal Tuhan. Ini yang dikatakan Rasul, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan dirimu sebelum ajalmu. Matikan dirimu sebelum Israel. Matikan dirimu di dalam hidup. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Ya. Kalau kita disuruh Nabi, matikan dirimu sebelum usia umurmu, matikan dirimu sebelum ajalmu, matikan dirimu sebelum matimu. Itu yang dimaksudkan mati itu, matikanlah keakuan wujud diri. Siapa yang telah mati akan wujud dirinya, pasti dia kenal aku, kata Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Maksudnya apa tuh? Kalaulah kita, ya, tidak lagi mengatakan diri kita ini kita yang wujud, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkata, kita yang mengetahui, kita yang berkuasa, kita yang berkehendak, kita yang hidup, maka disitulah kita mengenal akan Allah. Yang wujud itu Allah. Kalau Allah yang wujud, yang melihat itu Allah. Kalau Allah yang wujud, yang mendengar itu Allah. Kalau Allah yang wujud, yang mengetahui itu Allah. Kalau Allah yang wujud, maka yang hidup itu hanya Allah. Inilah yang dikatakan man arafa nafsahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa artinya Bapak Ibu man arafa nafsahu? Siapa yang kenal dirinya, maka kenal dia akan Tuhannya. Kita lihat, ya, mematikan diri. Nah, ini kita ambil jalan simpel aja. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Maksudnya, siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya tiada, pasti dia kenal Tuhannya. Tuhannya lah yang ada. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah tuli, pastilah dia kenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang mendengar. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu buta, pasti dia mengenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang melihat. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah bisu, pasti dia mengenal Tuhannya. Tuhan itulah yang berkata. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah bodoh, pasti dia kenal Tuhannya. Tuhan itulah yang paham, yang tahu. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu adalah lemah, pasti dia kenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang kuasa. Siapa yang kenal dirinya itu papa, pastilah dia kenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang berkehendak. Siapa yang kenal dirinya bahwa dirinya itu mati, pastilah dia mengenal Tuhannya. Tuhannya itulah yang hidup. Ini yang mesti diiktikotkan, mesti dijazamkan ke dalam hati. Nyatakan yang wujud itu hanya Allah, dan akui pula lah kita ini enggak ada.
Ini yang itikad namanya. La maujudan, inilah mati. La maujudan bil haqqi illallah. Tidak ada yang wujud pada diriku ini, melainkan yang sebenar-benarnya adalah Allah. La sami'an bil haqqi illallah. Tidak ada yang mendengar pada telingaku, melainkan sebenar-benarnya adalah Allah. La basiran bil haqqi illallah. Tidak ada yang melihat pada penglihatanku, melainkan yang sebenar-benarnya hanyalah Allah. La mutakalliman bil haqqi illallah. Tidak ada yang berkata pada lisanku, melainkan sebenar-benarnya adalah Allah. La aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi illallah. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang berkehendak, dan tidak ada yang hidup pada diriku, melainkan sebenar-benarnya yang mengetahui, kuasa, berkehendak, dan hidup itu adalah aku, kata Allah. Ya. Jadi kalau diri kita telah hancur, kalau diri kita telah mati, lalu siapa pengganti diri Bapak Ibu yang telah hancur dan yang mati itu? Allah. Nah, jadi kalau diri kita sudah mati, diri kita sudah hancur, sudah berkeping-keping, maka pengganti daripada diri Bapak Ibu yang hancur dan yang mati itu adalah diri Allah. Itu yang dikatakan Allah. Fa iza qataltuhu wa ana diyatuhu. Apabila aku telah bunuh dirimu, aku telah nafikan dirimu, aku telah hapus dirimu, aku buat kamu itu buta, tuli, bisu, bodoh, lemah, papa mati, maka akulah pengganti akan dirimu. Aku yang wujud, kata Allah. Akuilah sebenarnya yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengetahui, aku yang berkuasa, berkehendak, dan hidup. Akulah yang berdiri dengan diriku sendiri. Qiyamuhu binafsihi itu. Jadi yang berdiri hanya Allah, yang ada hanya Allah lagi. Walaupun kita punya diri, tapi dirinya kita bukanlah haknya kita. Walaupun kita ada, adanya kita bukanlah kenyataan wujud kita. Walaupun orang bilang Bapak Ibu ini orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah diri Bapak Ibu. Ya. Walaupun kita dikatakan manusia oleh orang, tapi manusianya Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Kalaulah manusia bukanlah kenyataan diri kita, lalu siapa manusia itu? Manusia itu tidak lain adalah rahasiaku. Kalaulah manusia itu rahasia aku, akulah yang manusia itu. Maka dikatakanlah al-insan ainullah. Insan itulah nyatanya Allah. Ini Allah katakan al-insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Kalau Allah yang menjadi rahasia diri insan, maka sesungguhnya insan itulah dirinya Tuhan yang nyata terpandang secara jelas. Tuhan ingin melihat dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itu yang disebut namanya insan tadi. Insan itulah cermin untuk memandang diri Tuhan. Nih, matikan Bapak Ibu, matikan diri. Itu maknanya. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Artinya tuh, man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Nah, siapa yang telah kenal bahwa dirinya mati, maka kenallah bahwa yang hidup itu hanya Allah. Tuh. Jadi kalau udah mati Bapak Ibu,
Disitulah Bapak Ibu sudah melihat dan menyaksikan bahwa Allah itulah yang wujud dan yang hidup. Kalau udah paham Bapak Ibu, perlukah orang paham itu disebut dengan ungkapan kata-kata? Tidak perlu. Jadi dengan apa? Dengan diam. Dengan rasa, sudah cukup. Itu maksudnya. Yang ketiga, ma'rifatullah, jalan mengenal Allah melalui sifat. Jalan mengenal Allah melalui sifat. Ini yang disebut namanya sifat 20. Sifat Allah itu 20 atau berapa Bapak Ibu? Sifat Allah itu banyak tidak hingga. Sifat Allah itu banyak tidak hingga. Namun untuk mengenal, untuk mengetahui sifat Allah banyak yang tidak hingga itu dipertaruhkan ke dalam sifat 20. Sifat 20 itu ditanamkan ke dalam diri Bapak Ibu. Ini lihat, saya bawa ke sini pahamnya ya. Loncatkan ke sini Bapak Ibu. Sifat Allah itu banyak tidak hingga. Sifat Allah banyak tidak hingga. Namun untuk mengetahui sifat Allah banyak tidak hingga itu, kenalilah namanya sifat 20. Siapa yang sudah tahu, siapa yang sudah kenal dan paham sifat 20, pasti Bapak Ibu tahu bahwa sifat Allah yang tidak hingga itu terhimpun di dalam sifat 20 ini. Sifat 20 itu terhimpun di dalam 4 sifat. 4 sifat. Yang mana tuh Bapak Ibu? Sifat 20 itu terhimpun di dalam 4 sifat. Pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Yang keempat, sifat maknawiyah. Jadi sifat 20 terhimpun ke dalam 4 sifat. 4 sifat itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. 4 sifat itu yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah terhimpun ke dalam 1 sifat. 4 sifat itu terhimpun ke dalam 1 sifat, yaitu sifat jangan wujudnya disebut dulu. 4 sifat ini terhimpun ke dalam 1 sifat. Ini keempat nih nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. 4 sifat ini terhimpun ke dalam 1 sifat. Dari yang 4 ini pilih yang 1. Nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah itulah sebenarnya kesimpulan daripada 20 sifat. 4 sifat itulah ke dalam 1 sifat nafsiyah. Kita lihat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sifat nafsiyah itu adalah wujud. Wujud. Apa artinya itu? Ada. Apa yang dikatakan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah sesuatu sifat yang ada dengan sendirinya. Dia ada bukan karena diadakan, tapi ada dengan sendirinya. Itulah dikatakan Allah itu bersifat wajibal wujud. Wajib ada. Ada dengan sendirinya, bukan diadakan. Yang kedua, sifat salbiyah. Sifat salbiyah apa tuh? Artinya dulu, salbiyah menafikan apa? Pokoknya nafikan lah. Menolak segala macam sifat yang tidak pantas bagi Allah. Menolak yang tidak layak bagi Allah, ditolaknya itu. Mana yang dikatakan sifat salbiyah? Kidam atau ngidam, Bu? Apa lagi? Baqa.
Apalagi? Mukhalafatu lil hawadis. Apalagi? Qiyamuhu binafsihi. Kidam. Kidam apa artinya? Dahulu. Jadi tidak ada yang mendahului Allah. Ya, kalau ada yang mendahului Allah, maka tertolaklah itu. Itu bukan Allah itu. Ya, kalau ada yang mendahului Allah, maka itu tertolak. Ya, karena dia tidak ada yang mendahulunya, maka disebutlah namanya kidam. Dia berdiri dengan sendirinya itu. Ada dengan sendirinya. Nah, karena dia bersedia dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, maka disebut namanya bako. Bako itu apa, Bu? Kekal, ya. Tidak ada yang membinasakan, tidak ada yang mematikan. Ya, jadi Allah itu tidak ada pakai kadaluarsa. Ya, bako dia itu. Ya, kalau ada yang binasa, ada yang membinasakannya, berarti dia bukan Tuhan, tertolak itu. Nah, karena dia bako, maka dia bersifat mukhalafatu. Apa artinya itu? Berbeda dengan makhluknya. Nah, ya, dia tidak seperti yang seperti dia. Nah, itu. Laisa kamisli. Nah, dia tidak seperti yang seperti dia. Berarti yang seperti dia ada enggak? Ada. Tapi yang seperti dia itu tidaklah dia. Iya. Mukhalafatul lil itu berbeda dengan makhluknya. Ayatnya laisa kamislihi, tidak serupa dengan sesuatu. Maknanya dia tidak seperti yang seperti dia. Berarti yang seperti dia ada enggak? Ada. Tapi yang seperti dia bukanlah dia. Itu yang laisa tuh. Ya, kita belum mempanakan lagi. Kita belum memuwahidkannya lagi. Tuh. Kemudian dia qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi Allah itu tak butuh kompromi. Allah tak pernah bergantung, bersandar kepada alam, kepada makhluk, kepada diri kita ini. Dia berdiri dengan dirinya sendiri. Ya, tuh. Jadi kalau ada yang menafikan, ya, akan Allah berdiri dengan sandarannya, dengan alam dan diri kita, itu tertolak dengan sifat itu. Kemudian ma'ani sifat apa? Ma'ani itu sifat yang zahir, sifat yang nyata. Nah, apa tuh? Nah, sama, basar, kalam, ilmu, kodrat, iroda dan ayat. Itu dia. Itu ma'ani, itu sifat yang zahir. Kemudian maknawiyah. Maknawiyah artinya sifat yang batin. Nah, sifat yang batin itu yang mana? Sami'un, apalagi? Basirun. Kalamun atau mutakalimun? Mutakalimun, apalagi? Alimun. Qadirun. Muridun. Hayun. Nah, hayun, hidup. Ya, ini yang disebut namanya sifat maknawiyah. Ya. Jadi 4 sifat ini Bapak Ibu, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah itu terhimpun ke dalam satu sifat namanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu adalah wujud. Wujud apa artinya? Ada. Jadi wujudnya Allah itu mutlak. Wujudnya Allah itu hakiki, tidak ada pembandingnya. Siapa yang kenal, siapa yang paham dan yang tahu bahwa Allah itu bersifat wujud, maka semua sifat ini ya sudah terhimpun ke dalam sifat yang wujud itu. Kalau dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada secara hakiki, maka yang hidup itu siapa? Dia. Yang melihat, yang berkata, yang mendengar, yang berkuasa berkehendak, Allah. Nah. Jadi kalau dia wujud, kama sampai memandang wujudnya,
Kan itu tadi itu dia wujud tuh. Ya setiap namu ada orang itu mah. Wujud, melihat, mendengar, berkata. Kan dia cuma yang wujud. Makanya melihat dia, yang berkata dia, yang mendengar dia, yang hidup dia. Sekarang yang wujud itu yang mau orangnya. Kemana sampai memandangnya? Sampai memandangnya kepada diri. Siapa mau diri itu? Insan. Siapa mau insan tuh? Adam. Siapa Adam tuh? Muhammad. Siapa Muhammad tuh? Allah. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah lah diriku, diriku inilah yang wujudnya Allah. Dan tak balik Bapak Ibu, tak baliknya di Fir'aun mereka. Ini memahami sifat. Maka sifat 20 itu nyata dia Bapak Ibu pada diri kita nih ya. Kalau dibuatkan gambarnya biar mudah terbayang sama Bapak Ibu ya, tergambar. Lihat, kita ambil yang ma'ani nih dengan maknawiyah. Kita lihat. Kita lihat ya. Ma'ani dengan maknawiyah. Ma'ani ini ada berapa sifat? 7. Ini sifat yang zahir. Lihat. Sifat yang zahir itu nyata pada tubuh. Yang kedua sifat maknawiyah juga ada 7. Ini nyata pada ruh. Nyata pada ruh. Kita lihat Bapak Ibu. Nih. Sifat ma'ani ada 7. Tadi pertama apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama, basar, kalam, ilmu, kudarat, iradat, ayat. Lihat. Sama apa artinya tadi? Mendengar. Karena sama itu adalah sifat ma'ani, sifat yang nyata pada tubuh. Maka sama itu dipertaruhkan Allah kepada 2 telinga nih. Ini dia. Yang kedua basar. Basar artinya melihat. Melihat itu karena sifat yang zahir, sifat ma'ani dipertaruhkan kepada tubuh, bisa dilihat, bisa dipegang. Maka basar itu dipertaruhkan Allah kedua. Tanya. Kemudian kalam. Kalam itu artinya apa tadi? Berkata. Karena dia adalah sifat yang zahir nyata pada tubuh, maka kalam itu dipertaruhkan Allah kepada mulut nih. Muncung katanya. Senyum. Kemudian ilmu. Artinya tahu, karena dia adalah sifat yang zahir, maka dipertaruhkan pada hati. Nih, al ilmu fi sudur itu. Kemudian kudrat. Apa arti kudrat? Kuasa. Karena dia sifat yang zahir nyata pada tubuh, maka sifat kudrat itu dipertaruhkan pada tulang nih. Iradat lagi. Iradat artinya berkehendak. Karena dia adalah sifat yang zahir, sifat yang nyata pada tubuh, maka dipertaruhkan pada darah. Kemudian hayat, hidup. Karena dia sifat yang zahir, maka hayat itu dipertaruhkan kepada kulit. Nih dia pembungkus. Ini nyata nih Bapak Ibu. Ya, nyata. Kalaulah sifat ma'ani sudah nyata pada tubuh ini, ya, jika belum dimasukkan sifat maknawiyah, jika belum ditaruhkan sifat maknawiyah, belum ditiupkan, belum dihembuskan ruh, ada telinga belum bisa mendengar, ada mata belum bisa melihat, ada mulut belum bisa berkata, ada batang tubuh belum bisa dia hidup. Kenapa? Karena belum dimasukkan sifat maknawiyah di dalamnya atau ruh. Sifat maknawiyah ini ada 7 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa tadi yang pertama? Sifat maknawiyah? Sami'un. Apa lagi? Basirun.
mutakalimun, alimun, qadirun, muridun, dan ketika dimasukkan sifat maknawiyah ke dalam sifat ma'ani, maka barulah telinga ini bisa mendengar karena sami'un. Baru telinga bisa mendengar itu karena sami'un. Barulah mata itu bisa melihat karena barulah mulut itu bisa berkata karena mutakalimun. Barulah hati tahu karena alimun. Baru dia kuasa karena qadirun. Baru dia bisa berkehendak karena muridun. Baru dia bisa hidup karena hayyun. Lalu siapa sebenarnya yang hayyun tuh? Ada. Siapa sebenarnya yang muridun tuh? Siapa sebenarnya yang qadirun, alimun, mutakalimun, basirun, dan samiun itu? Tidak lain adalah Allah. Itu dia. Ya Allah. Inilah dia nyatanya nih, sempurnanya. Maka 14 sifat ini ya dihimpunkan, disatukan dengan satu sifat, namanya sifat apa? Untuk menghimpun 14 sifat ini dihimpun ke dalam satu sifat, namanya sifat wahdaniyah. Wahda. Jadi sifat wahdaniyah itu untuk menyatukan, menghimpunkan sifat yang zahir dengan sifat yang batin. Itu yang disebut namanya sifat wahdaniyah, disatukan dia. Berapa itu semuanya sudah disatukan? 15 kan? Nah, 15 sifat. 15 sifat ini yang disebut sifat apa? Rahmatan lil alamin. Nah, itu dia. 15 sifat itu sifat yang rahmatan lil alamin. Kenapa rahmatan lil alamin? Karena dia memandang dengan basirnya Allah. Dia mendengar dengan sami'nya Allah. Ya, dia berkata dengan mutakallimnya Allah. Dia hidup dengan hayyunya Allah. Situlah dia menjadi rahmat. Ya. Jadi rahmat itu karena dia bertaruh sifat Allah. Nah, 15 sifat ini bergantung kepada 5 sifat zat, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Itu dia. 15 sifat itu bergantung dia kepada 5 sifat zat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Ya, itu maksudnya. Jadi yang 15 ini yang dikatakan sifat, yang 5 ini yang disebut namanya zat. Itu dia. Sifat bergantung kepada zat. Zat berdiri dengan sendirinya. Maka 15 sifat ini bernamalah dengan Muhammad. Yang 5 sifat ini yang disebut zat bernamalah Allah. Maka jangan dipisahkan Allah dengan Muhammad, jangan diceraikan sifat dengan zat. Nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad karena Allah. Nyatanya zat karena sifat, nyatanya sifat karena zat. Satu dia itu. Maka itu yang disebut namanya Ahmad, itu yang batin. Muhammad yang zahir. Ya, nah, lihat Ahmad